apakah seorang seniman harus awut-awutan, Pak? Enggak juga sih. Tapi image-nya selalu gitu, Pak ya. Seniman tuh identik dengan gondrong, jarang mandi. Itu aja. Kalau saya tetap jaga ini. Oh, gitu. Mandi harus. Justru seniman itu disiplin dalam untuk ngurusi diri sendiri itu wajib loh sebenarnya. Nah itu. Tapi yang sering image yang melekat nggak gitu ya, Pak? Suka begadang. Iya. Kopinya hitam banget. Rokoknya berapa slok? Enggak juga sih. Gini. Justru menurut saya gaya hidupnya nggak sehat ya. Salah ya? Sehat banget. Sehat banget. Karena happy. Jadi saya sekalipun gondrong, perawatan rambut harus. Oh, kadang ini juga apa namanya istilahnya? Iya. Apa sih? Krembat. Apalah gitu. Karena menurut saya nggak nyaman juga ketika saya misalkan mau bikin video atau mau menulis harus garuk-garuk kepala. Oh iya ya. Kan? Perawatan juga ya. Perawatan wajib. Facial gitu-gitu. Facial juga biasanya kalau saya pulang kelihatan lusuh itu istri saya yang protes gitu kan. Sini di facial sendiri gitu kan pakai ala kadarnya itu. Ya alami. Saya gitu ya. Alami. Artinya image kalau seniman itu maaf jorok itu enggak ya? Itu orang yang mungkin sedang mencari jati diri. Dan belum ketemu. Begitu ya. Kalau sudah ketemu aku yakin dia pasti disiplin dalam mengurusi dirinya sendiri. Oke. Karena yang hampir mayoritas ya. Mungkin Pak Rifut juga pernah mengalami. Bener nggak sih itu. Ya? Pernah di fase itu juga mungkin. Fase itu pernah saya alami. Sekarang sudah lewat. Makanya ketika ketemu dengan teman-teman yang masih seperti itu, ya saya maklumi. Cuman kan harus saya giring sedikit demi sedikit supaya mereka tidak seperti itu. Nah, ada image lain. Apa itu? Seniman itu pasti biasanya dekat dengan narkoba gitu. Betul. Terus pengangguran. Ya kan. Terus jauh dari agama. Kalau fase agama, jauh dari agama saya sudah mengalami itu. Ya. Kalau narkoba sih enggak. Fase saya jauh dari agama itu yang paling menarik menurut saya. Ini perlu saya ceritain. Saya sampai bahkan mungkin bisa dikatakan nyaris jadi ateis gitu. Serius, Pak? Sampai ini ya? Sampai masa itu ya? Karena waktu itu saya melihat bahwa kehidupan orang beragama sudah jauh dari tuntunan agama. Menurut saya, menurut saat itu saya, gitu kan. Terus saya memilih ya sudah kalau memang orang yang merasa dirinya beragama aja ternyata nggak bisa melaksanakan agamanya, ya saya milih untuk tidak beragama. Sempat berpikir seperti itu. Terus akhirnya, tapi justru disitulah saya dapat kesempatan untuk belajar dari banyak agama. Semua agama dipelajari. Nah, saya baca semua kitab, terus saya kenal dengan yang namanya pastor, pendeta, macam-macam. Saya sering diskusi dengan mereka. Ya berdebat sebenarnya. Jadi saya pakai pikiran saya, mereka pakai frame pikiran mereka, supaya saya memang harus ditentang gitu. Nah, dari situ kemudian dapat apa ya? Saya tidak akan mengatakan itu hidayah atau apa, itu urusan Allah kan kita. Kalau hidayah nggak bisa kita ngomong itu. Tapi saya dapat sedikit masukan yang luar biasa. Oh, ternyata agama itu penting. Oke, saya sepakat agama penting. Tapi di antara banyak agama itu semua baik sebenarnya. Semua agama mengajarkan kebaikan, nggak ada agama yang mengajarkan keburukan. Maka kemudian ya kalau semua agama mengajarkan kebaikan, ya sudah saya balik lagi aja ke agama asal saya. Itu kembali ke agama orang tua gitu. Ya paling tidak justru disitulah menjadi PR buat saya untuk tidak meluruskan, tetapi membenahi diri saya gitu loh. Sekaligus nanti kan imbasnya membenahi orang-orang di sekitar saya. Gitu ya. Dan akhirnya sekarang menjadi seniman yang beriman. Ya, insya Allah. Naam.
Saya belum bisa mengatakan apakah saya beriman. Oke, mungkin iman, iya, tapi kan mengimani kan percaya. Iya, naik turun juga sih iman. Fluktuatif. Kalau nggak ada duit baru sholat ya. Kalau pas banyak duit lali. Sama. Oke nih, Pak. Kalau sebagai pelaku seni nih di Pekalongan ya, harapannya apa sih untuk masyarakat Pekalongan, untuk kota Pekalongan dan pemerintah kota Pekalongan? Harapan saya sih sederhana. Ya lebih banyakin aja deh event kesenian. Event seni yang didukung pemerintah atau yang didukung oleh masyarakat yang terlebih utama. Karena sebenarnya kalau yang didukung oleh pemerintah, maka masyarakat tidak pernah diajari untuk mandiri. Nah, penting, ya betul. Ya, saya punya cita-cita semua kampung itu punya grup kesenian, bahkan punya event kesenian sendiri-sendiri, dan itu dikelola oleh mereka sendiri. Di Landung Sari sudah dilaksanakan, dan itu kebetulan kan sebenarnya awal mula dibentuk komunitas di Landung Sari itu saya terlibat di situ, anak-anak muda di situ. Dan akhirnya mereka bisa bikin event sampai 3 kali, ini mau ke 4 kali. Dalam setahun? Dalam setahun sekali. Setahun sekali? Setahun sekali. Dan setiap event itu ada kegiatan sosialnya juga. Itu bagus. Apa? Bentuk eventnya apa, Pak? Bentuk eventnya ada pentas seni, terus kemudian masyarakat itu dipersilakan untuk buka stand, entah mau jualan, entah itu apa gitu. Terus kemudian ada donor darah, ada macam-macam, terus dari komunitas juga diundang biasanya bikin stand juga untuk mengenalkan komunitas mereka ke masyarakat. Oh gitu ya. Karena kalau nggak salah setiap daerah itu punya apa ya, kayak kearifan lokal secara ini Pak ya. Iya, unik pasti. Unik ya. Landung Sari apa, itu Yosorejo apa, banyak sebenarnya. Kayak Yosorejo itu dulu ada grup kuntulan gitu. Kuntulan itu Pak, tarian? Ya tarian. Kombinasi pencak dengan tari, pencak silat yang ditarikan itu, terus kemudian ada rebana, terus diterbang genjreng gitu kan. Tapi kalau itu Jawan, kalau di Yosorejo sekarang mati sekarang, nggak ada yang penerusnya. Terakhir saya dengar itu di tahun-tahun 80-an, saya masih usia SD itu. Harusnya itu ini Pak ya, dibukukan gitu ya. Iya. Bukan dibekukan. Iya, makanya kan kemarin ketika Dewan Kesenian itu mencoba untuk menginventarisir itu, sudah sih sebenarnya sudah ada gagasan itu, tapi saya belum melihat progresnya sejauh mana. Itu yang harus kita tagih sebenarnya. Betul. Berarti pada intinya untuk seni itu sendiri memang kita harus melibatkan masyarakat dan bersinergi dengan mereka. Iya. Dan di situ sebenarnya kita akan belajar tentang bagaimana berbisnis. Oke. Dan berorganisasi pasti. Betul. Bagaimana, jadi kan bisnis wisata. Mau jual apa tentang Pekalongan kalau nggak ada sesuatu yang... Nggak ada, benar. Ya paling klasik ya, kita berbicara mengenai batik. Kemudian wisata alam, paling kita ke kabupaten. Iya. Pekalongan tahu sendiri ya. Mentok kita ke museum. Museum aja, mohon maaf ya kalau setara standar museum-museum yang ada di... Ya jauh lah. Saya main di museum aja, ini museum atau apa ya? Iya, ya bukannya apa-apa Pak ya, memang ini fakta ya. Faktanya begitu. Saya kan selalu mendengarkan respon dari tamu-tamu saya gitu kan. Oh Mas, ini serius nih. Itu rata-rata tamu dari mana Mas? Saya kan ada paket batik 3 negeri. Itu tujuan Pekalongan, Solo sama... Enggak, domestik apa manca? Manca. Oh, kalau manca pasti mereka akan kecewa. Banget. Karena orang manca. Singapura, Thailand, kemudian Malaysia, ya. Sempat orang Belanda. Kemudian waktu itu orang Amerika, Jepang juga pernah saya bawa. Itu rata-rata responnya ya nggak mais gitu nggak? Iyalah. Oh gini, gitu oke. Mereka sudah terbiasa melihat bangunan kuno. Makanya. Yang ingin penasaran itu kan aktivitas manusianya. Betul. Nah, itu akhirnya justru mereka ketika lihat orang buat batu bata, itu mereka justru antusias di situ. Manusianya benar tadi. Iya. Ada kegiatan yang dilakukan manusia. Kalau itu yang bisa dijual hari ini ngomong wisata ya itu. Makanya kan aktivitas kesenian itu harus hidup. Nah itu
pentingnya itu, apalagi kalau setiap daerah sudah punya kan. Bila perlu setiap kelurahan itu punya sanggar. Gitu ya. Kalau dari Dewan Kesenian itu tugasnya apa sih Pak? Ya menjembatani aja sih, dia hanya sebagai jembatan fasilitator untuk kegiatan kesenian. Itu aja ya? Sebatas itu. Artinya tidak sampai mempengaruhi pada wilayah kebijakan. Okay. Dia bisa memberi masukan ke pemerintah, ya, tetapi kebijakan sangat bergantung pada eksekutif dan legislatif. Gitu ya. Tapi seniman nggak anti pemerintah kan ya? Bukan anti ya menurut saya, tetapi kita harus kritis terhadap pemerintah. Gitu ya Pak. Makanya setiap kali seniman-seniman di Pekalongan ingin melakukan sesuatu, punya pagelaran sesuatu, jarang dikomunikasikan sama pimpinan daerah gitu. Kalau sepengetahuan saya sih sebenarnya mungkin di antara beberapa teman-teman di komunitas itu sudah dikomunikasikan. Cuman kadangkala ada yang bersikap, alah ngapain sih? Gitu loh. Ada ketakutan. Nah, ini menarik, ada ketakutan. Makanya ketika mereka mengkomunikasikan ini event mereka ke pemerintah, misalkan ke Pak Wali atau siapa gitu ya. Itu mereka ketakutan. Jangan-jangan ketika dapat dukungan misalkan Pak Kepala Daerah itu memberikan dana gitu misalkan dukungan dana, mereka ketakutan ini akan jadi tumpangan politik. Itu ketakutan. Sebenarnya ketakutan itu nggak harus sebenarnya. Pintar-pintar menyiasati lah. Makanya jadi seniman itu harus besar. Supaya datang ke kepala daerah itu pede gitu ya, dalam rangka, punya power ya, tidak dalam rangka sedang minta gitu loh, tapi sedang negosiasi. Makanya kan itu tadi dunia seni adalah dunia bisnis. Harusnya seperti itu. Jadi dia punya power ya. Iya, ya pemahaman kata bisnis di sini itu kan kadang-kala masih konyol ya. Betul. Seolah-olah bisnis adalah jualan, bukan. Negosiasi juga bisnis ya, bagian dari bisnis ya. Iya, negosiasi kan bisnis dalam arti saya misalkan gini, kemarin ketika beberapa kali saya main di Ngayog Jazz itu sempat menemui Pak Wali. Saya datang ke Pak Wali tidak dalam rangka meminta bantuan, tetapi saya memberitahu saja, Pak Wali kami akan berangkat ke Jogja, membawa nama Pekalongan. Kira-kira pesan apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat Jogja? Kebetulan ini eventnya internasional. Kalau didengar kan lumayan Pak. Kan negosiasi keren kan. Terus responnya? Responnya bagus. Oh ya sudah, sampaikan. Nanti pokoknya Pekalongan, Mas jenengan harus membawa ciri khas Pekalongan ketika tampil. Oke, maka kemudian ketika saya naik di atas panggung, saya pakai sarung batik itu. Semua kru dan pemain bandnya pakai sarung batik. Gitu ya, produk Pekalongan. Dan akhirnya apa? Responnya bagus. Apa? Kami dipinjemi mobil dinas untuk mengangkut kami ke sana. Lumayan gitu ya. Iya. Sama ini pisan. Kami nggak minta. Tapi caranya elegan ya. Iya. Oke. Betul. Harusnya gitu Pak ya. Iya. Makanya kan untuk bisa punya power karya. Sorry nih. Apakah selama ini seniman Pekalongan belum bisa menunjukkan karya yang spektakuler sehingga pemerintah akhirnya pesimis dengan itu? Mungkin sebenarnya sudah, tetapi mengkurasinya yang kurang. Gitu ya Pak. Dari sekian event nih, mungkin di Pekalongan yang menurut Pak Arif dianggap spektakuler dan layak untuk dikategorikan sebagai event nasional, ada nggak? Belum ada. Berarti benar kan? Belum ada. Berarti artinya benar kan? Belum. Seniman Pekalongan belum bisa menunjukkan eksistensinya dan juga kualitas dari karyanya. Ya banyak persoalan ya kalau saya melihat pelaku-pelaku seni ini masih banyak yang ya maaf dikata kalau misalkan ini sedikit menyinggung, tetapi itu realitanya. Jadi ketika ngomongin soal seni di Pekalongan belum ada sinergi antar seniman itu sendiri. Belum ada sinergi, kecuali kalau proyekan. lain perkara. Proyekan baru mereka oke. Tapi kalau pure mereka mau berkarya belum Pak ya.
Kecuali kalau ada pesanan ya. Makanya saya menggilai puisi di YouTube itu kan itu. Saya mencoba untuk sudahlah, bukan lari, tetapi saya ingin membuktikan bahwa dengan kemampuan saya membaca puisi yang ala kadarnya, tetapi saya bisa menunjukkan bahwa ternyata banyak orang yang suka puisi dan bisa menerima puisi. Dan puisi tidak harus dipaksakan untuk dikenalkan, tetapi kita yang harus mengalah untuk mengenalkan. Oke. Beda dengan lagu, Pak ya? Iya. Makanya sebenarnya kan lagu itu kan puisi yang dinyanyikan. Untungnya ada nada. Tapi puisi itu sendiri sudah bernada. Bernada ya. Makanya kan ketika saya mencoba memainkan, udah deh, aku main baca puisi aja, dan itu responnya bagus. Karena apa? Yang saya bikin bukan saya baca puisi karya sendiri. Kebanyakan gitu. Ketika saya nonton YouTube itu, kebanyakan teman-teman pembaca puisi itu membaca karya sendiri atau karya orang yang namanya sudah besar. Ya jadi kecil terus kan. Bener. Iya, betul. Ngapain juga baca karya orang yang sudah besar? Nah, saya tak balik. Karya teman-teman yang mungkin baru kemarin sore nulis puisi, baru belajar nulis puisi, saya bacain. Sembari ketika sebelum saya bacakan itu, saya kasih feedback ke dia. Ini puisimu begini, ini kekurangannya di sini. Jadi akhirnya ada belajar, ada aktivitas belajar. Nah, setelah saya oke, dia oke, kita sepakati. Baru saya rekaman untuk bikin pembacaannya. Setelah rekaman itu selesai, saya kasih ke dia lagi supaya dia mereview kira-kira mana bagian yang kurang di dalam pembacaan. Oh, ini bagian ini, nanti saya revisi lagi. Oke, keren. Jadi kalau Pak Ribut YouTube-nya tentang itu, Pak ya? Puisi-puisi ya, Pak? Sementara waktu itu. Dari karya-karya tempat masyarakat Pekalongan? Ya tidak hanya Pekalongan sih, se-Indonesia. Bahkan ada yang dari Malaysia. Oh, ada ya? Ada beberapa teman-teman dari Malaysia yang ngirim juga. Kan saya cepat ikut eventnya baca puisi di Malaysia itu kan. Dan menarik sebenarnya. Ternyata di teman-teman kita di Malaysia itu nuansa sastranya tidak sekaya yang ada di Indonesia. Indonesia cukup beruntung karena punya beberapa tipe atau contoh-contoh pembacaan puisi. Seperti misalkan gayanya Mas Rendra, gayanya Sutarji Kalsubari, gayanya siapa aja itu akhirnya menjadi referensi. Kalau di Malaysia tidak cukup banyak referensi. Sehingga ketika kemarin saya ikut bersama dengan teman-teman Malaysia itu, saya lihat video-video mereka lucu-lucu. Betul. Lucu-lucu banget. Jadi iya, nuansanya loh. Jadi kayak lucu menurut kita kali, Pak. Iya, mungkin kan menurut kita karena tapi mereka ketika menyaksikan pembacaan puisi yang dari Indonesia, beberapa penyair Indonesia, mereka terkagum-kagum. Betul. Bahkan pernah ketika saya menggelar acara event di Unikal itu dulu, pernah tahun 2012 kalau tidak salah, gelar sastra internasional. Puisi internasional bukan? Iya. Yang di IBC? Yes. Ada Abah Lutfi? Betul. Iya, itu keren tuh, Pak. Itu kan ada banyak. Iya, benar, semua negara ya. Beberapa negara dari perwakilan 6 benua semua gitu kan. Nah, tak bawa kan di Unikal itu kan, sempat tak bawa. Terus secara bergantian kan akhirnya baca puisi. Saya juga ikut baca puisi. Terus kemudian beberapa teman di Unikal juga baca puisi. Ketika saya turun, salah seorang penyair dari India itu sempat ngobrol. Saya suka cara baca puisimu dan itu terasa banget emosi yang kamu ledakkan itu. Terasa banget. Saya ngerti apa yang meskipun saya tidak tahu bahasamu apa, tapi saya ngerti maksudmu apa. Karena puisi itu seperti lagu ya, universal ya. Iya, tapi beda ketika orang Inggris yang baca puisi Inggris. Nggak ketangkep maksudnya. Nggak ketangkep ya. Karena kalau Inggris itu lebih membaca loh ya. Seperti baca cerita, stretching. Iya. Stretching. Pagi ini saya sedang di terminal. Oh, kayak orang ngomong gitulah ya, penyiar gitulah ya. Kan nggak asik banget.
Tapi yang asik lagi, kalau saya pernah ikut pesta sastra dunia di Solo tahun 2003, itu hampir sama acaranya dengan yang di Pekalongan itu. Tapi kalau di sana di TPS, nah saya ketemu dengan penyair-penyair dari Prancis, dari Afrika Selatan, dari mana lagi Belanda, terus dari berbagai negara India. Orang-orang Afrika ketika baca puisi itu nge-rap. Oh, Rap itu puisi sebenarnya. Rap itu puisi ya? Rhythm and poet. Poet. Puisi. Puisi yang di rhythm kan, artinya yang punya ritme. Berarti dia pakai musik? Enggak. Oh, enggak tahu. Enggak ada musiknya, tapi cara pembacaannya seperti orang nge-rap. Yo, what's up bro? Ya, Fendi itu yang bisa. Oke. Jadi terus kalau yang di India itu kayak orang sedang baca mantra itu loh. Oh iya, ya, itu asik banget. Asik banget. Itu hampir nggak pernah lagi Pak ya event itu Pak ya? Itu keren, itu saya lihat tuh. Tapi aku di IBC. Itu kan Mas Anggawi ya yang bikin itu. Itu keren loh menurut saya loh. Saya sempat hubungan dengan beliau lagi, coba untuk ngontak kapan nih mau diadain lagi. Tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah ya? 2012 itu. 2012 ya? Itu awal pertama saya kenal Abah itu. Abah Lutfi. Di situ dan saya speechless lihat Abah baca puisi dengan dua bahasa waktu itu kan. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu kan. Keren ya. Banget. Atau pakai belangkon, terus pakai keren lah. Itu kan waktu itu kalau pas di BC aku nggak ikut sih, sebenarnya sempat diundang juga, cuman waktu itu aku sudah kecapean terus yang di Unikal itu kan. Betul. Itu keren loh Pak. Kalau mau diangkat lagi bisa loh Pak. Oh sangat menjual itu. Betul banget. Itu event internasional. Betul. Yang tidak ada duanya. Sayangnya waktu itu publikasinya kurang. Iya mepet sih. Mepet dan waktu itu penontonnya sangat. Jadi kita sebagai orang yang melihat itu seperti tamu VIP. Terbatas sekali. Iya, termasuk yang di Kelenteng itu kan. Yang di Kelenteng nggak lihat. Aku datangnya pas yang di Kelenteng. Yang di BC saya lihat, ini gila kok. Sekeren ini nggak ada yang nonton gitu. Serius Pak. Ada apa loh? Apa Lutfi loh waktu itu? Kalau pas di Kelenteng itu kebetulan saya ngawal beberapa penyair ya. Termasuk yang terutama yang di Indonesia, yang dari Indonesia. Ya dari situ akhirnya kenal sama Mas Fikar Eweda, terus kemudian Abah Yai Zawawi Imron yang dari Madura, yang kemarin saya bikin videonya juga, yang puisinya zikir tak bikin nyanyian kayak orang khosidahan gitu. Itu sempat videonya tak kirimkan ke beliau langsung dan beliau langsung bagus, keren. Ya, haruslah di planning lah puisi ini lah. Kita angkat ya. Siap ya? Boleh. Oke. Tahun ini apa tahun depan? Mau tahun ini juga boleh, mau sekarang juga boleh. Pokoknya pandemi ini selesai, kita garap itu Pak. Iya, betul. Siap. Banyak loh teman Pekalongan itu yang jago nulis puisi. Kemarin aja beberapa teman-teman yang suka nulis itu ternyata kan banyak yang dari Pekalongan itu masih muda-muda, masih sekolah dan puisinya keren-keren. Sempat datang ke rumah, mereka belajar lagi bagaimana menulis puisi. Berkali-kali mereka datang ke rumah, sinau bareng gitu. Sampai belajar ngedit video, lihat cara aku rekaman bagaimana gitu. Ya, antusias mereka bagus. Makanya ketika ada yang seperti itu, saya pikir yang senior-senior wajib hukumnya, nggak lagi sunnah gitu. Wajib hukumnya untuk mendorong mereka supaya lebih kreatif lagi, lebih semangat lagi. Harus nih, apalagi Pak Rifki kan punya mahasiswa tuh banyak ya, bisa dilibatkan mungkin untuk eventnya. Sangat. Oke, siap ya? Oh siap banget. Saya kalau puisi, saya terinspirasi yang di IBC itu Pak, bener. Puisi internasional saya nonton itu dari awal sampai selesai itu, selesai jam 2 kalau nggak salah. Keren banget. Apalagi nunggu Abah terakhir kan baca puisi itu kan. Iyalah kalau Abah ditaruh di depan ya begitu selesai bubar. Iya. Bukan itu Pak, masalahnya yang nonton nggak ada Pak. Iya. Sedikit banget. Iya, karena publikasi minim. Saya tahu sih apa sih yang menyebabkan publikasi minim. Karena kan kebetulan Pekalongan itu sebenarnya kan bukan kota yang jadi tujuan. Oh.
Awalnya itu ya. Awalnya mau di Jogja, ditaruh di Jogja, tapi kemudian oleh beberapa kawan di Jogja bukan ditolak, tapi diberi saran. Mas Anggawi itu dikasih saran, ngapain juga kamu datengin lagi di Jogja, sudah terlalu sering Jogja, coba deh cari kota lain. Ya. Akhirnya dibawalah ke Pekalongan. Nah, kebetulan Mas Anggawi kan juga orang Pekalongan, tinggal di Jerman sekarang. Yeah. Beliau juga istrinya orang Jerman. Jadi ya sudah, akhirnya dibawalah ke Pekalongan. Siap-siap, puisi harus hidup lagi Pak ya? Oh iya. Minimal di Pekalongan ya. Puisi itu dunia keseharian kita loh sebenarnya. Iya. Karena yang kita baca sehari-hari, kalau kita baca Quran misalkan, itu syair. Polanya kan puitis banget. Ya, ini ya susunan katanya ya. Belum lagi kalau yang terbiasa dengan Al-Barzanji, Duror dan lain-lain, itu syair yang dibaca. Sholawat itu syair, puisi. Suatu syair. Iya kan? Ya. Jadi dunia sastra itu sebenarnya sudah akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, cuman kita nggak sadar. Keren. Pak, mau nggak untuk terakhir baca puisi Pak? Apa ya? Aduh, aku kebetulan singkat aja sih. Yang pendek-pendek aja ya. Oke, saya siap. Kita tutup podcast kita. Ini ada satu puisi yang sangat bagus menurut saya. Yeah. Ini bercerita tentang seseorang seorang dalam penantian. Wow. Seorang dalam penantian. Oke, siap. Judulnya Hujan dalam komposisi 1. Baca ya. Hujan dalam komposisi 1. Segores puisi karya Sapardi Djoko Damono. Apakah yang kau tangkap dari suara hujan? Dari daun-daun bugenvil basah yang teratur mengetuk jendela. Apakah yang kau tangkap dari bau tanah, dari ricik air yang turun di selokan? Ia membayangkan hubungan gaib antara tanah dan hujan, membayangkan rahasia daun basah serta ketukan yang berulang. Tidak ada kecuali bayang-bayangmu sendiri yang di balik pintu memimpikan ketukan itu, memimpikan sapa pinggir hujan, memimpikan bisik yang membersit dari titik air, menggelincir dari daun dekat jendela itu. Atau memimpikan semacam suku kata yang akan mengantarkanmu tidur. Barangkali sudah terlalu sering ia mendengarnya dan tak lagi mengenalnya. Keren. Lama nggak denger puisi. Iya. Keren. Itu sarapan, makan siang dan makan malam saya sehari-hari. Oke, terima kasih Pak Ribut. Oke, sama-sama. Untuk waktunya, untuk sharingnya. Yes. Sukses juga buat teman-teman. Ini apa sih channelnya? Link kita. Sukses untuk link kita. Thank you Pak. Jangan kapok nanti. Saya sangat berharap link kita bisa menjadi wakil duta Pekalongan untuk ke depan. Amin. Karena harapan saya banyak YouTuber di Pekalongan, kreator konten yang hari ini begitu luar biasa ramai, tetapi
mungkin perlu untuk belajar bagaimana membuat konten yang edukatif, yang lebih kreatif tapi edukatif, tidak sebatas hehehe gitu, tapi ada muatan yang bisa diambil oleh masyarakat. Siap. Mohon bimbingannya. Siap. Aku apa? Para bajingan kita ya. Iya, harus siap jadi para bajingan. Oke, thank you Pak ya. Betul. Ketemu lagi kapan-kapan, insya Allah. Siap. Sehat selalu dan sukses Amin, untuk amin. seniman di Pekalongan. Amin.